Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Insyaallah pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan 30 kisah dalam Al-Quran, dan kisah yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan yang insya Allah akan disampaikan sekarang yaitu kisah Fir'aun di dalam surah As-Su'ara ayat 52 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pergi pada malam hari, yaitu pada malam hari di dalam ayat-ayat tersebut disebutkan wa auhayna ila Musa an asri, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diisrakan pada malam hari. Nabi Musa alaihissalam diisrokan atau asri, disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi dari Mesir pada malam hari. Pada ayat-ayat tersebut juga Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya dengan bala tentara yang besar, sampai Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di laut. Fir'aun, memang para ahli sejarah dan sebagian ahli sejarah menyatakan bahwasanya Fir'aun ini adalah sebuah gelar yang memang tidak dipakai pada awal, walaupun sebagian yang lain menyatakan bahwasanya Fir'aun ini sudah dipakai pada saat Mesir kuno sampai di era modern atau di dinasti ke-18. Jadi Fir'aun ini adalah ungkapan atau gelar bagi raja-raja Mesir. Seperti halnya di Persia misalkan, kan dipakai istilah Kisra untuk rajanya. Begitupun untuk di Romawi kuno dipakai Kaisar, dan di Mesir dipakai istilah Fir'aun. Kalau kita lihat nama-nama Fir'aun ini sebenarnya tidak sama. Ada Akhnatun disebut, ada Amunhatif, ada Tutankhamun, ada juga Ramses II, dan yang lainnya. Jadi seperti yang disebutkan tadi di awal, bahwasanya Fir'aun ini adalah gelar untuk raja di Mesir. Para ulama memang menyatakan bahwasanya yang sejaman dengan Nabi Musa ini adalah Ramses II. Tapi yang jelas yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun ini adalah Fir'aun yang menentang Nabi Musa alaihissalam, yang menentang akan risalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, mereka berdua berdakwah dengan sangat gigih, berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan kelembutan. Walaupun mad'u atau objek lawan yang didakwahi sangat bengis, sangat zalim, akan tetapi dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam selama 10 tahun dikatakan tidak berhenti, setiap hari mendakwahi Fir'aun agar kembali, agar sadar bahwasanya Fir'aun adalah hanya makhluk kecil yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak membiarkan Fir'aun begitu saja langsung menenggelamkannya. Banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada Fir'aun. Contoh saja, Nabi Musa alaihissalam
menampilkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mukjizatnya biiznillah, dengan izin Allah, bisa menghancurkan seluruh penyihir-penyihir. Sihir-sihir yang ditampilkan oleh penyihir-penyihir Firaun kalah seketika itu. Lihat saja, misalkan kita lihat kisah yang masyhur sekali. Di tongkatnya Nabi Musa bisa memakan ular bohongan para penyihir Firaun. Ini sebenarnya teguran, peringatan dari Allah untuk Firaun. Apakah dengan kekalahan ini Firaun mengakui akan kenabian Nabi Musa alaihissalam? Tidak. Malahan Firaun ini semakin congkak, semakin sombong, tidak mau menerima akan risalah Nabi Musa alaihissalam. Tidak berhenti di sana. Kalau kita lihat ya, di dalam Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir rahimahullah, imam besar rahimahullah, disebutkan di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan misalkan peringatan azab ya, seperti didatangkannya belalang yang menghancurkan pertanian penduduk Mesir waktu itu. Dan ada juga peringatan yang lain, suatu ketika Sungai Nil berubah menjadi kering tanpa air sedikit pun. Tanah-tanah menjadi kering sehingga pertanian gagal total, gagal panen. Belum peringatan yang lain, didatangkannya kodok, katak, kutu-kutu. Air Nil berubah menjadi darah. Ini tidak menjadikan sadar, Firaun tidak sadar sama sekali akan azab, akan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Malah bertambah congkak. Akan tetapi ketika dia terhimpit, tidak bisa memberikan solusi dari azab Allah yang didatangkan, seperti yang dicontohkan tadi, Allah mengeringkan Sungai Nil. Dia tidak sama sekali tidak bisa mendatangkan air walaupun setetes. Itu Firaun. Tidak bisa mendatangkan air walaupun setetes. Padahal si Firaun ini mengaku Tuhan. Nah, ketika dia berupaya untuk mendatangkan air dan tidak bisa mendatangkan air walaupun setetes, barulah memohon kepada Musa. Wahai Musa, katanya engkau punya Tuhan yang bisa memberikan air. Jika Allah bisa menurunkan air hujan, maka saya akan masuk Islam. Maka saya akan mengakui beriman kepada Rabbmu, beriman kepada Tuhanmu. Ini yang dilakukan atau dikatakan oleh Firaun. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah permohonannya itu dikabulkan oleh Allah, didatangkan air hujan sangat derasnya sehingga memenuhi air Sungai Nil, sehingga mereka bisa menampung untuk kebutuhan. Firaun dan pengikutnya ingkar lagi, lupa akan janji mereka akan beriman. Lupa, mereka ingkar lagi, tidak mau beriman, malahan mengejek dan bersikeras untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Nah, pada saat keadaan genting seperti inilah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara tadi ya, jadi memerintahkan kepada Musa untuk pergi dari Mesir ini, karena mereka akan dibunuh. Nah, terjadilah ya, keberangkatan atau perginya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dengan diam-diam, dengan perencanaan yang matang, pergi dari Mesir. Walaupun pada awalnya tidak diketahui Firaun, akhirnya Firaun pun sadar mereka pergi, akan kabur dari Mesir. Nah, dikejarlah oleh Firaun, dikejar. Makanya di ayat yang disebutkan atau di Asy-Syu'ara tadi, mereka dapat mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya pada saat matahari terbit, sehingga para pengikut Nabi Musa ini ketakutan, wajar ketakutan secara manusiawi. Tetapi Nabi Musa dengan keimanan yang kokoh meyakinkan para pengikutnya bahwasanya Allah tidak pernah ingkar janji.
Allah akan memberikan Nabi Musa petunjuk. Dan terbukti ketika terpojoknya Nabi Musa dan pengikutnya, ya, di depan ada lautan, di belakang dikejar-kejar sama bala tentara, sama musuh. Bala tentara yang memang sangat kuat dan mereka memiliki persenjataan yang lengkap. Kalau secara logika, analogi tidak mungkin untuk melawan. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada laut sehingga terbelah lautan. Ada yang mengatakan bahwasanya terbelahnya itu 12 belahan, ya. Sehingga lewat celah-celah tersebutlah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya bisa melarikan diri atau kabur dari kejaran Fir'aun. Fir'aun yang melihat itu, apakah mereka beriman dan pengikutnya? Tidak. Malah semakin congkak mau mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, ya, untuk membinasakan atau untuk membunuh Nabi Musa. Tetapi dengan kekuasaan Allah lah, pada saat mereka mengejar, Fir'aun mengejar dengan bala tentara dengan peralatan yang canggih, Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan alhamdulillah pada saat itu Nabi Musa dan para pengikutnya bisa selamat. Pemirsa rahimakumullah, sebenarnya banyak inti atau hikmah, ya, ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Fir'aun ini. Di antaranya adalah melalui Nabi Musa kita bisa mengambil ibrah atau hikmah, contoh, ya, tauladan, bahwasanya dalam berdakwah itu mengajak bukan mengejek, dengan tauladan yang baik, dengan kesabaran yang tinggi. Karena merubah orang itu kan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Yang kedua adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Lalu yang berikutnya adalah kita harus benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengajarkan, mengingatkan kepada para pengikutnya ketika dalam keadaan terdesak. Lalu Nabi Musa berkata, qala Musa ya qaumi in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah. Fatawakkalu, maka bertawakallah kepada Allah. In kuntum muslimin, jika kalian itu benar-benar seorang muslim yang berserah diri. Sehingga bagi kita dalam keadaan apapun, tentunya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam, dari kisah Fir'aun ini, bahwasanya mudah-mudahan kita bisa membersihkan diri kita dari setiap kesombongan. Karena bagaimanapun kesombongan Fir'aun, kehebatan Fir'aun, kekuasaan yang sangat luas, yang terbentang luas, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di lautan. Saksikan kembali tentunya program SHQ berkisah episode berikutnya. Jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekolah Hafiz Quran bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di SHQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.